Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 721. Hao Ren terkejut bahwa Istana Sembilan Naga akan muncul pada saat ini, dan dia langsung tahu bahwa dia dan Su Han tidak bisa meninggalkan Lautan Iblis dengan sukses karena Qiu Niu akan mengawasi mereka begitu dia sudah mendapatkan kembali energinya. Namun, setelah itu muncul di atas Lautan Iblis, Istana Sembilan Naga tetap diam. Baut petir yang menutupi langit runtuh di Laut Iblis dengan padat kecuali daerah tempat Istana Sembilan Naga berdiri. Karena petir tidak dapat menembus formasi arai dari Sembilan Naga Palace, istana membentuk bayangan besar seperti payung besar. Kirin hijau juga memblokir baut petir surgawi dengan tubuhnya untuk Phoenix sementara sisiknya berdiri dan membentuk bola energi hijau di sekeliling tubuhnya. Di bawah serangan petir yang tak berujung, binatang buas setan di bawah laut tidak berani datang ke permukaan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di ruang yang diterangi oleh petir menyilaukan di atas lautan, tak ada apapun selain Phoenix dan Kirin. Phoenix membentangkan sayapnya dan menutupi lebih dari setengah laut setan. Tekad dan kegigihan muncul di matanya. Tubuh Kirin hanya setengah dari Phoenix, tetapi lebih tebal dari yang terakhir. Sementara itu memblokir serangan petir untuk Phoenix, itu memandang Phoenix dengan cinta. Melayang-layang di atas lautan iblis dengan tenang, Nine Dragon Palace tampak cukup memikat dalam pergolakan yang mengguncang bumi ini. Meskipun ruang besar di bawah Istana Sembilan Naga bebas dari baut petir, Phoenix dan Kirin tidak memiliki niat untuk terbang di bawahnya meskipun hanya membutuhkan 1 detik untuk sampai ke sana. Baut petir surgawi tidak mereda. Sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat. Sementara itu, Phoenix dan Kirin tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan sepertinya mereka bisa bertahan lama. Jika pembentuk alam formasi jiwa ada di sini, mereka akan mati ribuan kali. Meskipun Phoenix mengibaskan baut petir yang berkedip, Hao Ren tahu bahwa itu tidak terasa enak. Juga, Kirin meraung sambil berpegangan kuat. Phoenix yang diubah oleh Nyonya Zen tidak mengeluarkan teriakan kesakitan. Dia lebih baik mati sebelum dia menyerah. Dao surgawi harus berbelas kasih, namun, jika itu benar, itu tidak akan membiarkan Raja Iblis untuk saling membunuh di Laut Setan. Lady Zen percaya bahwa suaminya telah melakukan hal yang benar dengan menaklukkan Laut Iblis dan menyatukan semua binatang iblis. Namun, Dao surgawi tidak mengizinkannya karena alam surgawi takut bahwa binatang iblis akan muncul dan mengancam status mereka. Sementara itu, binatang buas kuno itu kejam, bodoh, atau licik. Mereka menjaga kekacauan Laut Setan, yang memberi alasan kepada alam surgawi untuk mengirim pasukan untuk menekan kerajaan iblis suami wanita Zen. Inilah mengapa Lady Zen sangat membenci raja-raja iblis itu. Hari ini, dia membalas dendam dengan mengambil jiwa iblis mereka dan menghidupkan kembali suaminya. Apa itu keadilan dan apa yang jahat? Apa yang abadi dan apa itu setan? Kekuatan tinju memutuskan segalanya. Lady Zen tahu bahwa dia bukan tandingan Heavenly Dao, tapi dia tetap ingin melawannya, bahkan dengan harga mengubah seluruh laut iblis menjadi lautan petir abadi. Phoenix emas melambaikan sayapnya dan menyebarkan api iblis tak berujung ke langit, mengubah langit merah. Kirin hijau juga menembakkan banyak lampu hijau dari sisik-sisiknya, memukul mundur ribuan baut petir surgawi untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak bisa menahan baut petir surgawi selamanya atau menghancurkan awan energi. Yang berikutnya adalah kesengsaraan surgawi yang berakhir di dunia. Jika kamu tidak memohon belas kasihan, jiwa kamu akan tersebar. Suara rendah tapi jelas datang dari Nine Dragon Palace tiba-tiba saat suara gemuruh terdengar. Hao Ren menatap langit dan menemukan awan tebal terbentuk, siap untuk memberikan serangan paling kuat dari Heavenly Dao. Formasi kuno Array legendaris, Immortal Slaying Array, memiliki World Ending Lightning Strike sebagai serangan terakhir. Itu bukan lagi hukuman dari surgawi Dao tetapi niat membunuh. Itu bahkan bisa menyebarkan jiwa seorang dewa emas Daluo. Setelah mengambil puluhan juta jiwa iblis di Laut Setan, Nyonya Zen masih menolak hukuman dari petir surgawi, yang memaksa Dao surgawi untuk menghancurkannya. Namun, Phoenix tidak menunjukkan rasa takut bahkan dalam situasi ini. Setelah menembakkan cahaya keemasan dari bulu keemasannya, dia terbang ke arah baut kilat. Karena dia telah menghidupkan kembali suaminya, dan dia harus bertemu dengannya lagi, semuanya layak. Dia tidak peduli dengan pelanggaran luar biasa yang dia sebabkan. Jika suaminya meninggal bersamanya, dia bisa menemukan cara untuk bereinkarnasi.
Meskipun dia akan kehilangan fisik abadi dan kekuatan kultivasi ratusan ribu tahun dan menjadi manusia fana yang bahkan tidak akan diperhatikan oleh Heavenly Dao. Mungkin suaminya akan muncul di sekitarnya setelah reinkarnasi, tetapi dia tidak akan memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Juga, Nyonya Zen tidak akan menyesali apapun jika suaminya selamat sendirian. Selain itu, Zen Chongming dapat kembali ke Laut Iblis dan menjadi penguasa binatang iblis karena dia telah membunuh semua Raja Iblis besar yang menjadi ancaman bagi Zen Chongming. Dia telah memilih jalannya tanpa penyesalan. Awan di langit tiba-tiba surut dan mengungkapkan lubang besar. Di langit biru, kilatan putih berkumpul dengan suara mendesis. Setelah diaktifkan, kesengsaraan petir mengakhiri dunia tidak mungkin dihindari. Dengan raungan marah, Kirin hijau terbang ke sisi Lady Zen sambil menginjak api surga. Phoenix berubah menjadi bentuk manusia Lady Zen. Dia mengenakan pakaian tradisionalnya yang indah dengan payung kertas minyak kecil di tangannya. Kirin berubah menjadi seorang pria muda yang elegan dan tampan dengan jubah hijau, dan dia meraih ke tangan Lady Zen. Lady Zen menoleh untuk menatapnya dengan kepuasan dan kegembiraan. Saat ini, Lazy Zen telah berubah menjadi dirinya yang lebih muda yang memiliki senyum polos di wajahnya. Melihat pasangan pendiam yang berdiri di langit tinggi, Duan Yao mencoba yang terbaik untuk menekan air matanya. Ketika dia tinggal di surga ke-6, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan tetapi tidak merasakan kehangatan yang nyata. Namun, setelah Lady Zen mengadopsinya, yang terakhir mengajarinya dengan cermat dan melatihnya dengan standar yang ketat. Dia tidak tahu bahwa Lady Zen memiliki hati yang feminin tersembunyi di balik penampilannya yang dingin. Disengaja atau gigih, Nyonya Zen melakukan hal-hal yang menurutnya layak untuk usahanya. Ini menyentuh hati Duan Yao. Duan Yao merasa bahwa Lady Zen adalah masa depannya. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Suara luar biasa Qiu Niu datang dari Nine Dragon Palace. Namun, Lady Zen tidak melirik ke arah Istana Naga Sembilan. Sebagai gantinya, dia mengambil lengan suaminya dengan manis, dan dia menatap lubang di awan yang berisi kekuatan gila tanpa jejak rasa takut. Dia tampak tenang dan santai. Suaminya, Qin, sedikit memutar kepalanya dan berbisik ke telinganya, dan penampilan intim mereka tidak menunjukkan rasa takut. Ledakan. Energi hundun dari kesengsaraan petir mengakhiri dunia meningkatkan intensitas esensi alam laut setan ratusan kali secara instan. Langit dan bumi bergetar sementara air laut naik dan melayang di udara sebagai partikel. Hao Ren dan Su Han tidak bisa mempertahankan keseimbangan mereka. Melihat ekspresi damai Lady Zen dan suaminya dan sambaran petir surgawi yang menakjubkan, mereka mengencangkan genggaman mereka di tangan satu sama lain. Menonton dengan mata melebar, hati Duan Yao ada di tenggorokannya. Dia tidak ingin melihat Lady Zen berubah menjadi debu oleh kesengsaraan petir yang mengakhiri dunia, tetapi dia juga tidak ingin berpaling dari tuannya di saat-saat terakhir. Dia bersedia memperdagangkan kehidupan Lady Zen dengan nyawanya. Guang. Kesengsaraan petir berakhir di dunia. Kesengsaraan petir mengakhiri dunia yang belum diaktifkan selama puluhan ribu tahun dipicu. Kamu hanya tidak mau mengakui kesalahanmu bahkan jika kamu mati. Dalam cahaya yang bersinar, raungan putus asa Qiu Niu datang dari Nine Dragon Palace yang hitam. Lampu luar biasa hampir membutakan Hao Ren. Dia tidak bisa melihat apapun di antara langit dan laut. Menguasai. Duan Yao yang telah diam memanggil dengan sepenuh hati. Meskipun bersama Lady Zen untuk waktu yang singkat, dia mengagumi tuannya dari lubuk hatinya. Guang. Lampu yang kuat berlangsung selama beberapa detik dan kemudian surut secara bertahap. Yang mencengangkan, Hao Ren melihat Qiu Niu berdiri di bawah lubang di awan dalam bentuk aslinya dengan seekor naga kuning. Saat dia bergerak dalam pola misterius, dia telah memblokir kesengsaraan petir mengakhiri dunia dengan kekuatan. Bang! Baut petir tiba-tiba hancur sebelum menyebar keluar. Hao Ren ternganga, tidak mengerti mengapa Qiu Niu datang untuk menyelamatkan begitu tiba-tiba. Di bawah perlindungannya, Nyonya Zen dan suaminya masih utuh. Su Han berbalik untuk melihat Hao Ren dengan heran saat dia meraih tangannya. Berdiri di depan mereka, Duan Yao mengedipkan matanya dan menatap langit yang tinggi dengan linglung dengan air mata di wajahnya. Ekspresi Lady Zen berubah dingin ketika dia terbang menuju laut, memegang tangan pemuda tampan yang bernama Qin. Awan menyebar secara bertahap, dan baut petir surgawi yang akan menghancurkan seluruh laut iblis menghilang hampir seketika. Qiu Niu berada dalam kondisi puncaknya dan dapat menghancurkan dunia, tetapi kekuatannya tidak ditujukan pada Lady Zen yang telah melukainya. Sebaliknya, dia telah membantunya memblokir kesengsaraan petir. Berhenti. Melihat Lady Zen terbang menuju laut,
Qiu Niu berteriak. Namun, Lady Zhen masih terbang ke laut dengan cepat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kamu lebih baik mati daripada mengakui kesalahanmu. Sinar cahaya kuning keluar dari cakar naga Qiu Niu. Lady Zhen tidak mencoba untuk memblokir dan membiarkan cahaya kuning melesat ke punggungnya. Dia bahkan tidak takut pada kesengsaraan petir yang berakhir di dunia, apalagi serangan dari Qiu Niu. Sementara Hao Ren dan Duan Yao cemas tentang keselamatan Lady Zhen, lampu kuning tiba-tiba diambil kembali. Seharusnya aku membiarkan petir surgawi membunuhmu. Naga kuning itu bergetar keras di langit yang tinggi sementara dia berteriak dengan kekerasan. Ayah, kamu dapat mengambil nyawa anakmu kapan saja. Setelah menoleh, Lady Zhen mengerutkan alisnya dan membuang kata-kata dengan tekad sebelum memasuki lautan dengan percikan. Mendengar kata-kata Nyonya Zhen, mata Hao Ren hampir keluar. Bab 722. Roar, Qiu Niu mengeluarkan raungan yang marah, dan kumis naganya berdiri tegak sementara api muncul di sekitar tubuh naganya. Namun, dia tenang dengan cepat. Lady Zhen memanggilnya sebagai ayah dengan nada dingin. Meskipun dia masih menyimpan dendam terhadapnya, dia mengakui Qiu Niu sebagai ayahnya. Karena insiden masa lalu, ayah dan putrinya telah saling tidak mengakui selama ribuan tahun, dan Lady Zhen bahkan mengirim Hao Ren dan Su Han untuk melukai ayahnya saat dia berada di saat terlemahnya. Dia bahkan mengendalikan jepit rambut emas ungu dan meledakkannya. Itu adalah protesnya untuk Qiu Niu mengambil Zhen Chongming. Ayah, melayang di langit yang tinggi, Qiu Niu menikmati kata ini dengan hati-hati. Lady Zhen tidak menunjukkan rasa terima kasih apapun, tetapi dia telah mengakui hubungan mereka sebagai ayah dan anak perempuan lagi. Jika Qiu Niu berdiri kembali dan menyaksikan, dia akan masuk reinkarnasi tanpa rasa takut tanpa mengakui ayahnya lagi. Qiu Niu akan kehilangan putrinya selamanya, dan Nona Zhen tidak akan pernah memanggilnya ayah lagi. Semuanya akan hilang dengan reinkarnasi. Qiu Niu memuntahkan api dari lubang hidungnya. Ketika tatapannya beralih ke Hao Ren dan Su Han, amarahnya naik lagi. Melihat ekspresi marah Qiu Niu, Hao Ren menggigil dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyadari bahwa dia dan Su Han telah menjadi dua buah catur dalam konflik antara ayah dan putrinya ketika mereka menyerang Qiu Niu di Nine Dragon Palace. Sekarang, dia menyadari bahwa Zhen Chongming adalah cucu Qiu Niu. Tidak heran Lady Zhen tidak khawatir ketika Qiu Niu mengambil putranya tetapi tampak marah ketika dia menyebutkannya. Karena Lady Zhen tidak ingin melihat Qiu Niu, dia telah melakukan beberapa perhitungan dan meminta Hao Ren dan Su Han untuk mendapatkan barang yang saleh untuknya ketika Qiu Niu berada di saat terlemah. Dengan cara ini, dia bisa menghidupkan King-nya kembali. Qiu Niu pasti sudah tahu rencana Lady Zhen, dan Hao Ren menduga bahwa Qiu Niu mungkin akan melakukannya dengan mudah di Nine Dragon Palace. Pertempuran sengit yang melibatkan Hao Ren dan Su Han dengan Qiu Niu di Nine Dragon Palace secara tidak langsung memperbaiki hubungan ayah putri Qiu Niu dan Lady Zhen. Korban yang paling tidak bersalah dalam konflik adalah Zhen Chongming. Dia tidak tahu bahwa tuannya yang membuatnya membuat pil eliksir adalah kakeknya. Untuk menghilangkan frustrasinya karena tidak mampu menekan putrinya yang keras kepala, Qiu Niu menembakkan cakar naganya ke arah Hao Ren. Ding! Ding! Dua lampu, satu putih dan satu merah, ditembak dari laut untuk memblokir cakar naga Qiu Niu. Cakar Qiu Niu memecahkan cahaya putih dengan mudah, tetapi yang merah menghalangi cakarnya. Hahaha. Pulau Penglai naik di kejauhan sementara Zhen Yuanzi melayang di atas pulau dengan jubah Tao sederhana dengan kocokan Tao di tangannya. Dia tertawa ketika dia mengelus jenggotnya. Lampu merah datang dari arahnya. Tuan leluhur Qiu Niu, teman muda ini adalah adikku. Jika dia membuatmu tersinggung, aku, kakak lelaki, memohon pengampunanmu. Sementara dia mengatakan ini, Zhen Yuanzi mengistirahatkan pengocok Daois di lengannya dan membungkuk sedikit ke arah Qiu Niu. Melihat penampilan tiba-tiba Zhen Yuanzi, Qiu Niu membeku. Dia menoleh ke arah Hao Ren, terkejut bahwa anak ini berhubungan dengan Zhen Yuanzi, pemimpin Dewa Bumi. Sebagai sosok yang telah memahami Dao Surgawi di era Hundun, Zhen Yuanzi berada pada level yang sama dengan Qiu Niu. Namun, terlepas dari sikapnya yang rendah hati dan ramah, status seniornya dan kekuatan besarnya mendapat respek dari Qiu Niu. Melihat Zhen Yuanzi memohon pengampunan, Qiu Niu tampak malu. Sepertinya dia adalah seorang pengganggu yang menekan dua anak muda dengan kekuatan supernya. Setelah memahami Dao Surgawi, Zhen Yuanzi telah tenang dan tidak pernah berperang selama bertahun-tahun. Namun, menilai dari lampu merah yang baru saja dia tembak, Qiu Niu tahu bahwa kekuatan Zhen Yuanzi tidak kurang dari miliknya.
Setelah menyelamatkan Lady Zhen, Qiuniu berharap bahwa dia akan menunjukkan rasa terima kasih. Tapi yang mengejutkan dan tidak menyenangkan, dia telah memberinya bahu dingin. Marah, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Hao Ren. Dia tidak bermaksud membunuhnya. Sekarang setelah Zhen Yuanzi muncul, dia bahkan tidak bisa menyentuh Hao Ren. Hahaha, aku mengerti. Karena teman kecil ini bertukar beberapa serangan denganku di Nine Dragon Palace, aku hanya ingin memberinya beberapa tips. Petik 2. Qiuniu tiba-tiba menembakkan nyala api dari cakar naganya. 6 batu api memasuki tubuh Hao Ren dan membakar gambar berbentuk naga ke tubuhnya. Hao Ren merasakan sakit akut di sekujur tubuhnya, tetapi dia merasakan bahwa semua titik akupunturnya mulai terhubung setelah beberapa saat. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Zhen Yuanzi, Qiuniu tidak bisa menyerang Hao Ren, tapi dia masih tidak senang dengan Hao Ren karena menyerangnya di Nine Dragon Palace. Untuk menyelamatkan wajahnya sebagai leluhur naga, ia memberikan hukuman berat kepada Hao Ren dengan menyamar sebagai kekuatan angkat kultivasinya. Hehe, terima kasih atas bantuan kamu, Tuan Leluhur Qiuniu. Dengan kerajaannya, Zhen Yuanzi tahu bahwa 6 batu api tidak hanya menciptakan banyak rasa sakit untuk Hao Ren tetapi juga membuka blokir acu points-nya. Dia memanggil Qiuniu, Tuan Leluhur, bukan karena yang terakhir memiliki status lebih tinggi darinya tetapi karena kesopanannya. Bagaimanapun, Qiuniu adalah nenek moyang bagi para pembudidaya naga, dan dia adalah pemimpin Dewa Bumi. Mereka berada di dua sistem yang berbeda. Sebenarnya, terlepas dari situasi khususnya, Hao Ren adalah salah satu anggota suku naga, dan Qiuniu berhak mengajarinya pelajaran. Saudara Hao, cepat dan berterima kasih kepada Tuan Leluhur Qiuniu. Zhen Yuanzi menatap Hao Ren sambil tersenyum dan mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Leluhur Qiuniu. Hao Ren mengangkat tangannya yang sakit dan menangkupkan tangannya ke arah Qiuniu sambil berkata dengan sopan. Qiuniu melonjak di langit tinggi sambil menyemburkan api dari lubang hidungnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa Hao Ren memiliki koneksi yang luar biasa, Zhen Yuanzi cukup baik untuk memberinya jalan keluar dari situasi dengan bermartabat. Ini adalah 2 buah abadi, dan kamu harus menyembuhkan cedera ketika kamu kembali ke tanah. Zhen Yuanzi mengeluarkan 2 buah putih dan melemparkannya ke Hao Ren. Kemudian, buah-buah putih terbang ke tangan Hao Ren. Qiuniu ingin mengajarkan pelajaran Hao Ren, tapi dia hanya bisa membuat rasa sakit di tubuh Hao Ren dan meningkatkan kekuatan kultivasinya. Dari sudut pandang Zhen Yuanzi, itu adalah hasil dari campur tangan Heaven Dao. Karena Hao Ren sekarang adalah yang terpilih, dia secara alami menerima bantuan dari Dao Surgawi. Terima kasih, Brother Zhen Yuan. Sambil menyimpan buah-buahan, Hao Ren berterima kasih pada Zhen Yuanzi. Namun, dia masih menemukan cara baru ini untuk mengatasi Zhen Yuanzi dengan canggung. Leluhur Master Qiuniu, aku memiliki 2 buah abadi tambahan dengan aku. Jika kamu suka, itu adalah kompensasi aku atas pelanggaran yang disebabkan saudara aku. Dengan gelombang pengocok Daoisnya, Zhen Yuanzi mengeluarkan 2 buah keabadian putih dari lengan bajunya dan menempatkannya di piring sebelum dengan ringan mendorong piring ke arah Qiuniu. Kultivasi Qiuniu telah terganggu oleh Hao Ren dan Su Han pada saat kritis. Juga, setelah memblokir kesengsaraan petir yang mengakhiri dunia bagi Lady Zhen, Qiuniu membutuhkan beberapa buah suci untuk memperbaiki tubuhnya, yang membuat hadiah Zhen Yuanzi sangat berharga. Dengan menekankan bahwa mereka adalah kompensasi, Zhen Yuanzi menunjukkan Qiuniu sangat hormat. Setelah semua, perkataan buah abadi ekstra hanya untuk menunjukkan kesederhanaannya. Pohon buah abadi Zhen Yuanzi hanya menghasilkan sekitar 30 buah abadi setiap 10.000 tahun. Aku akan menerimanya, dan aku akan mengingat kedermawananmu, Zhen Yuan Immortal. Setelah mengambil 2 buah abadi yang berharga, Qiuniu terbang menuju Nine Dragon Palace. Setelah melemparkan Hao Ren dan Su Han ke Laut Iblis, dia telah merencanakan untuk membawa mereka kembali. Lagi pula, karena mereka memasuki Nine Dragon Palace, mereka harus keluar sendiri. Namun, karena dia mendapatkan 2 buah abadi dari Zhen Yuanzi, dia bisa memulihkan kekuatan kultivasi yang hilang dalam pertempuran dengan Hao Ren dan Su Han dan bahkan mendapatkan kekuatan ekstra, yang memberinya alasan untuk menyiksanya lagi. Gadis kecil, aku hanya akan meminjamkan kamu barang yang kamu ambil dari aku selama 1 bulan. Jika kamu tidak mengembalikannya saat itu, aku akan mengambilnya sendiri. Teriak Qiuniu saat ia terbang menuju Nine Dragon Palace. Jelas, kata-kata itu untuk Su Han. Karena Nuastone telah ditembakkan ke tubuh Su Han oleh Lady Zhen, dia akan merusak tubuhnya jika dia mengambilnya sekarang.
Dia sangat murah hati memberi dia 1 bulan. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk meminjam barang yang saleh selama 3 hari. 2 buah abadi Zhen Yuanzi telah mendapatkan manfaat besar baginya. Tidak memahami situasi, Hao Ren takut Su Han tidak bisa mencapai alam naga langit dalam 1 bulan dan dengan demikian berpikir bahwa Qiu Niu agak terlalu agresif. Kalian berdua, jangan mengira semua masalah terpecahkan. Qiu Niu tiba-tiba melemparkan kata-kata itu ke laut. Suaranya yang luar biasa mengguncang seluruh laut iblis dan melonjak ombak setinggi beberapa meter saat ia berjalan ke dasar laut. Jangan khawatir, ayah. Kami akan menangani masalah dengan paman kedua. Suara nyaring Lady Zhen datang dari dasar lautan. Dengan mendengus, Qiu Niu menembak ke istana 9 naga yang langsung lenyap. Meskipun dia telah memblokir kesengsaraan petir yang mengakhiri dunia bagi Lady Zhen, itu tidak berarti bahwa itu adalah akhir dari masalah mereka. Di antara 9 bersaudara, Qiu Niu bukan yang paling kuat. Ketika Lady Zhen menangis dan memohon padanya berlutut bertahun-tahun yang lalu, dia menolak untuk ikut campur, itulah sebabnya dia meninggalkan amarah dan memutuskan hubungan dengannya. Jika dia tidak membantu kali ini, dia akan kehilangan putrinya selamanya. Setelah ribuan tahun berpikir, dia sudah berubah pikiran. Namun, setelah Lady Zhen menghidupkan Qin-nya kembali dengan semua upayanya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Menyaksikan istana 9 naga menghilang di langit, Hao Ren bertanya-tanya apakah ramuan spiritual yang telah dia kumpulkan cukup untuk mengolah 7 kor lotus 5 warna. Saudara barunya, Zhen Yuanzi mungkin memiliki kemampuan untuk menyediakan materi yang hilang, tetapi Hao Ren terlalu malu untuk meminta bantuannya setelah makan beberapa buah abadi. Dao surgawi sangat luas dan tinggi. Saudaraku, kamu harus bekerja lebih keras. Zhen Yuanzi memandang Hao Ren dari Pulau Penglai yang jauh dan berkata dengan tulus. Aku akan. Hao Ren menangkupkan tangannya dan menjawab. Jika dia tidak mencapai alam naga langit segera, dia akan terlalu malu untuk menyebut dirinya saudara laki-laki Zhen Yuanzi. Dengan lambaian pengocok daoisnya, Zhen Yuanzi lenyap dalam kabut bersama dengan Pulau Penglai. Bab 723. Ketika istana 9 naga dan Pulau Penglai lenyap dari laut, laut iblis yang telah dipenuhi dengan ledakan petir surgawi langsung menjadi sunyi. Melihat laut yang tenang, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas. Karena tragedi itu dihindari, pegunungan langit terpencil muncul dari laut satu persatu dan melayang di kabut di atas laut setan. Setelah melirik Hao Ren, Duan Yao hendak memasuki laut ketika Lady Zhen keluar dari air mengenakan gaun panjang lengan lebar yang disulam dengan motif bunga dan hewan. Wajah pucatnya menunjukkan bahwa petir surgawi melukainya. Meskipun dia seorang phoenix, dia masih terluka parah. Apalagi Kirin yang telah memblokir baut petir surgawi untuknya setelah dibangkitkan. Gongzi Hao, kamu sekarang saudara dari Zhen Yuan Immortal, dan aku tidak bisa memperlakukan kamu sebagai junior lagi. Lady Zhen menatap Hao Ren dan tersenyum. Meskipun mengalami luka parah dan wajah pucat, dia dalam suasana hati yang baik dan tampak menawan. Aku tidak bisa memanggilmu, kakak, kan? Kata Hao Ren sambil tersenyum. Bocah licik. Kamu bisa memanggilku apa saja kecuali adik perempuan. Lady Zhen mengalihkan pandangannya dari Hao Ren ke Su Han dan berkata, aku beruntung masih hidup hari ini. Nona Su, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di Laut Setan selama beberapa hari untuk memperkuat wilayah kamu. Terima kasih. Su Han mengangguk tanpa ragu. Dia tahu bahwa Lady Zhen telah menggunakannya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah memperoleh banyak dalam proses setelah beberapa pertimbangan. Batu Nuwa sendiri akan membuat banyak pembudidaya cemburu. Tentu saja, batu Nuwa tidak akan banyak berguna untuk budidayanya kecuali dia bisa menggabungkannya ke dalam tubuhnya sepenuhnya dengan bantuan esensi alam yang melimpah di Laut Setan. Itu akan memberinya dorongan signifikan selama kesengsaraan surgawi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan kembali atau tinggal di sini bersama kekasih kamu? Lady Zhen bertanya pada Hao Ren. Su Han berbalik untuk melihat Hao Ren juga. Aku akan kembali, jawab Hao Ren tanpa ragu ketika dia berpikir kembali ke Zhao Yanzi, Xie Yujia, dan keluarganya yang masih menunggu kepulangannya. Mendengar kata-katanya, jejak kesepian melintas di mata Su Han, tetapi ekspresinya tetap sama, mengetahui bahwa Hao Ren memiliki keluarga dan keterikatan lainnya sementara dia hanya seorang yatim piatu yang mengejar wilayah tertinggi. Melihat Hao Ren memilih untuk kembali, hati Duan Yao tersentak. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Hao Ren telah menjadi orang yang mendorongnya ke depan. Dia selalu memikirkannya ketika dia berkultivasi.
Dia berpikir bahwa Haoren akan tinggal di sini sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk berlatih pertempuran dengannya. Yao, kamu bisa membawa Gong Zihao keluar dari laut, kata Lady Zhen tiba-tiba ketika Duan Yao menoleh untuk melihat Haoren. Duan Yao membeku selama beberapa detik, tidak tahu bagaimana harus merespons. Lady Zhen mengangkat tangannya, dan seekor burung kecil berkaki 3 terbang ke Duan Yao. Kemudian, dia mengangkat tangan Su-han dengan ringan dan memasuki Laut Iblis bersama-sama. Melihat ekspresi Su-han, Lady Zhen merasa seperti dia mirip dirinya ribuan tahun yang lalu, jadi dia merasa sedikit empati terhadapnya. Apa yang kamu lihat? Mengganggu. Melihat Haoren menatapnya, Duan Yao memelototinya sebelum melompat ke belakang burung berkaki 3. Burung 3 kaki berapi-api merah adalah burung sale legendaris dari Gunung Kunlun. Sekarang Lady Zhen telah melenyapkan hampir semua Raja Iblis di Laut Setan, tidak berbahaya bagi burung berkaki 3 untuk berkeliaran bersama Duan Yao. Berdiri pada energi pedang 5 unsur, Haoren mengikuti Duan Yao. Su-han akan aman di Laut Setan. Juga, karena dia perlu berkonsentrasi pada kultivasinya, Haoren tidak ingin mengganggunya. Namun, dari sudut pandang Duan Yao, Haoren adalah pria berhati dingin yang meninggalkan kekasihnya. Duan Yao, di mana kamu menguasai, Lady Zhen, berkultivasi di masa lalu? Tanya Haoren tiba-tiba setelah terbang di permukaan laut untuk sementara waktu. Duan Yao telah berencana untuk mengabaikannya, tetapi dia mengatakan jawabannya ketika dia tiba-tiba bertanya. Aku tidak yakin. Ketika kata-katanya keluar, dia ingat bahwa dia tidak seharusnya berbicara dengan orang cabul ini. Aku akan membunuhmu. Dia melemparkan kata-kata kepada Haoren dengan tiba-tiba. Dia membenci orang-orang jahat ini yang terlihat baik tetapi membuang kekasih mereka. Namun, dia tidak mengerti apa yang dilihat gadis-gadis itu dalam dirinya, dan mengapa mereka ingin tinggal bersamanya. Kadang-kadang, dia membolak-balik buku komik di meja samping tempat tidurnya di tengah malam di istana kecil yang ditunjuk Lady Zhen untuknya dan mengingat kamar Haoren. Dia tidak cukup memahami isi buku komik, tetapi itu adalah satu-satunya hadiah yang dia dapatkan dari dunia fana. Mungkin aku bisa menjalani kehidupan seperti Zhao Yanzi suatu hari nanti. Setelah memikirkan Zhao Yanzi, Duan Yao dipenuhi dengan rasa iri dan kecemburuan. Di depan kita adalah perbatasan Laut Setan, Duan Yao mendongak dan berkata sambil menunjuk ke depan. Oke. Haoren sedikit mengangguk ketika dia melihat titik hitam kecil di kejauhan. Duan Yao mengklaim bahwa dia akan membunuhnya tetapi tidak bisa bergerak di Laut Setan di bawah pembatasan Lady Zhen. Pasti sulit baginya, pikir Haoren sambil menatapnya. Tuanku, dibudidayakan di bawah bimbingan Ibu Suri Barat di Gunung Kunlun. Entah kenapa, dia kemudian tinggal di Laut Setan, tiba-tiba Duan Yao berkata sambil terbang ke arah. Oke, Haoren mengangguk. Dia menduga bahwa Lady Zhen bukan Raja Iblis yang lahir di Laut Setan karena dia lebih kuat daripada Raja-Raja Iblis besar itu. Kata-kata Duan Yao menjelaskan keakraban Nona Zhen dengan Gunung Kunlun dari mana dia mengambil Kunlun Godly Lamp dengan paksa dan persahabatannya dengan Zhen Yuanxi. Burung berkaki 3 adalah burung sale legendaris dari Gunung Kunlun, dan fakta bahwa ia tinggal bersama Lady Zhen juga menunjukkan hubungannya dengan Gunung Kunlun. Mungkin dia bukan murid resmi Ratu Bunda Barat, tetapi karena Qiu Niu, dia mungkin telah berkultivasi di bawah bimbingan Bunda Ratu Barat. Secara keseluruhan, status Lady Zhen tidak rendah. Karena statusnya, sangat memalukan bagi Lady Zhen untuk bertindak seperti Ratu Iblis di Laut Setan dari sudut pandang Qiu Niu. Dari satu kalimat Duan Yao, Haoren telah menjelaskan keseluruhan cerita. Laut Setan seperti penjara bagi alam surgawi, dan semua jenis binatang iblis terkunci di sana. Haoren tidak akan suka jika putrinya memilih untuk tinggal di tempat seperti itu. Qiu Niu mungkin memiliki alasan untuk membawa Zhen Chongming keluar dari Laut Setan. Namun, Lady Zhen lebih suka tinggal di Laut Setan bersama suaminya, Qin. Sepertinya tidak ada yang bersalah. Sementara dia berpikir, Haoren terbang keluar dari Laut Setan. Melihat Haoren terbang keluar tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya, Duan Yao menginjak kakinya di belakang burung berkaki 3 dengan amarah. Mengepakkan sayapnya, burung 3 kaki dengan cepat kembali ke pusat Laut Setan. Tanpa jepit rambut emas ungu yang ada di tangannya, Haoren merasa itu agak merepotkan. Jepit rambut emas ungu tidak memiliki kecerdasannya sendiri kecuali untuk seutas indera roh Lady Zhen. Itu menanggapi situasi di sekitarnya menurut kepribadian Lady Zhen, bertindak sebagai belahan jiwa miliknya.
Ledakan jepit rambut emas ungu adalah serangan dari Lady Zhen karena harta Dharma ini berbeda dari harta spiritual tertinggi seperti perisai emas. Hao Ren ingat bagaimana perisai emas pertama kali menantang jepit rambut emas ungu yang merupakan perwakilan dari Lady Zhen. Tentu saja, perisai emas itu bukan tandingan Lady Zhen yang bentuk aslinya adalah Phoenix. Setelah dipukul berkali-kali, perisai emas itu sekarang bebas tanpa pengekangan. Hao Ren mempercepat energi pedangnya dan melakukan perjalanan dengan kecepatan Naschen Soul Realm tingkat menengah melintasi Samudra Timur, kembali ke East Ocean City dalam sekejap mata. Para siswa di East Ocean University berada di kelas ketika Hao Ren mendarat di kampus di bidang energi. Saudara Hao kembali. Para pembudidaya naga di East Ocean University semua merasakan penampilannya. Hao Ren telah absen selama lebih dari 10 hari, dan semua pembudidaya naga di klub kaligrafi termasuk Lucky tidak bisa menemukannya. Mereka telah bertanya kepada Xie Yujia, dan dia memberitahu mereka bahwa Hao Ren telah melakukan perjalanan dan akan segera kembali, tetapi mereka melihat kekhawatiran di matanya. Ketika mereka mulai takut bahwa sesuatu telah terjadi padanya, Hao Ren tiba-tiba kembali. Selama beberapa hari terakhir, banyak pangeran mahkota telah dipindahkan ke East Ocean University. Ketika mereka keluar untuk menyambut Hao Ren, mereka menyadari bahwa Hao Ren memancarkan aura Sun level tingkat menengah. Dalam sekitar selusin hari, Hao Ren telah naik ke level Sun dari level Dui. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Pikir mereka. Para anggota klub kaligrafi saling memandang dengan takjub, berpikir bahwa itu adalah keajaiban. Hao Ren memang jenius di antara para jenius. Mereka berpikir untuk diri mereka sendiri. Yang paling heran adalah Lucky yang telah mengamati Hao Ren sejak yang terakhir berada di tingkat Zen. Setiap kali dia melihat Hao Ren, yang terakhir telah membaik secara drastis. Di mana Yujia? Hao Ren bertanya pada Lucky. Aku sudah mengiriminya pemberitahuan tentang kepulanganmu, kata Lucky, masih menatap Hao Ren dengan heran. Hao Ren. Saat Hao Ren bertanya tentangnya, Xie Yujia bergegas ke arahnya dari arah perpustakaan di sepedanya. Ketika sepeda datang sebelum Hao Ren, Xie Yujia hampir terbang dari sana dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Melihat Hao Ren dalam kondisi yang baik, dia tidak bisa mengendalikan air matanya lagi. Dia tidak nafsu makan dan kurang tidur saat dia tidak ada. Ketika dia kembali ke rumah Hao Ren, dia harus bertindak ceria dan berbohong kepada nenek, mengatakan bahwa Hao Ren pergi ke program penelitian sekolah di pegunungan dan tidak memiliki sinyal. Dia takut Hao Ren tidak bisa kembali dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika dia tidak kembali. Ketika dia berada di perpustakaan, dia tidak bisa membaca sepatah kata pun. Setelah menerima berita tentang kembalinya Hao Ren, dia hampir terbang keluar dari perpustakaan di Kain Rui. Melihat Xie Yujia yang lembut dan kuat menangis hatinya, Hao Ren merasa bersalah. Dia baru saja berpikir untuk menantang dirinya sendiri dan tidak benar-benar berpikir tentang kemungkinan untuk tidak kembali. Kemeja putih Xie Yujia di bawah jaket hitamnya segera dibasahi oleh air matanya. Pada hari-hari terakhir, dia berkali-kali menangis secara rahasia. Semakin lama Hao Ren tidak ada, semakin cemas yang dia dapatkan. Sekarang Hao Ren telah kembali, semua emosi di dalam dirinya meletus. Putra mahkota di sekitar Hao Ren dan Xie Yujia berpikir bahwa Xie Yujia memang sangat mencintai Hao Ren karena dia menangis seperti ini sementara Hao Ren hanya absen selama sekitar belasan hari. Mereka tidak tahu bahwa Hao Ren telah ke Nine Dragon Palace dan Laut Iblis. Para pembudidaya biasa akan mati 100 kali atau bahkan 1000 kali jika mereka memasuki dua tempat ini. Hari apa hari ini? Di mana sih? Melihat semakin banyak siswa yang berjinjit, Hao Ren mengeringkan air mata di wajah Xie Yujia dan bertanya. Dia bergegas kembali karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa ia harus kembali dan memberikan buah abadi kepada Xie Yujia dan Zhao Yanzi sebelum esensi alam pada mereka hilang. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah paman ketiga Zhao Kuo, yang telah berkelana ke Istana Sembilan Naga, telah kembali dengan selamat. Bab 724. Xie Yujia tidak memperhatikan sampai sekarang bahwa semakin banyak siswa menonton mereka dari selusin meter jauhnya. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan mengingat bahwa Zhao Yanzi masih tidak tahu tentang kembalinya Hao Ren, dia menarik Hao Ren ke gerbang sekolah. Bahkan, setelah pertimbangan yang cermat, Xie Yujia telah memberitahu Zhao Yanzi semuanya pada hari kedua setelah Hao Ren pergi. Zhao Yanzi heran dengan berita itu, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah di luar pengetahuan Xie Yujia kecuali bahwa paman ketiga Zhao Yanzi tampaknya telah memutuskan untuk pergi ke Nine Dragon Palace dan menyelamatkan Hao Ren.
Dia tahu bahwa Zhao Yanzi prihatin dengan Hao Ren meskipun kata-katanya. Meskipun dia tidak berbicara dengan Zhao Yanzi dalam beberapa hari terakhir, dia bisa membayangkan kecemasan yang terakhir. Namun, Zhao Yanzi mendapatkan berita tentang kembalinya Hao Ren dari suatu tempat. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia datang ke gerbang utama Universitas Ocean Timur, dia bergegas keluar dari pintu masuk sekolah menengah Lingzhao dari seberang jalan dan melompat ke pelukan Hao Ren. Menyentakkan. Menyentakkan. Sementara dia mengumpat, Zhao Yanzi memukul tinjunya di dada Hao Ren. Dia khawatir ketika Hao Ren pergi dan tidak bisa mendengar sepatah kata pun di kelas. Ling bahkan berpikir bahwa Zhao Yanzi dan Hao Ren telah putus. Berdiri di samping mereka, Xie Yujia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wajah Zhao Yanzi yang lucu. Kembalinya Hao Ren yang aman adalah hal yang paling penting baginya, dan dia menyadari kerajaannya telah meningkat lagi, mengetahui bahwa itu dia pasti telah mendapatkannya di Nine Dragon Palace. Setelah memukul dada Hao Ren untuk sementara waktu, Zhao Yanzi akhirnya menyadari bahwa mereka berada di depan sekolah Hao Ren dan segera berdiri menjauh dari lengan hangat Hao Ren dengan wajah memerah. Dia selalu mengklaim bahwa dia tidak menyukai Hao Ren, tapi dia mengungkapkan perasaan sejatinya hari ini. Ini 2 buah. Kamu masing-masing bisa makan 1 sekarang. Hao Ren mengeluarkan buah abadi dan menawarkan 1 untuk masing-masing. Kamu mendapat beberapa produk khusus dari Nine Dragon Palace. Melihat tidak ada luka pada Hao Ren dan menemukan matanya lebih cerah dari sebelumnya, Zhao Yanzi puas dan ceria dengan pengetahuan bahwa ia telah meningkatkan kerajaannya lagi. Tanpa sepatah kata, dia mengambil buah dari tangan Hao Ren dan mengambil 1 gigitan. Buah renyah terasa seperti buah pir. Dengan hanya 1 gigitan, Zhao Yanzi merasakan esensi alam yang melimpah mulai berkumpul di tubuhnya. Buah apa ini? Xie Yujia bertanya dengan penuh pertimbangan. Ini buah abadi. Itu dapat memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan kekuatan kultivasi, Hao Ren menjelaskan sambil tersenyum. Zhen Yuanzi bersikap baik kepada saudaranya, Hao Ren, dengan memberinya 2 buah abadi sementara hanya memberi Qiu Niu 2 buah juga. Hao Ren telah menyelamatkan 2 buah abadi untuk Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Karena mereka belum lama membudidayakan, buah-buahan ini pasti akan menguntungkan budidaya masa depan mereka. Adapun Lu Linlin dan Lu Lili, mereka memiliki immortal fisik, jadi Hao Ren memutuskan untuk tidak memberikan buah kepada mereka. Mereka semua menyayanginya, dan sulit untuk tidak memihak. Hao Ren akhirnya mengerti dilema nenek. Kalau begitu, aku akan menyimpan milikku untuk nenek. Xie Yujia menyimpan buah dan berkata kepada Hao Ren. Setelah menggigit besar buahnya, Zhao Yanzi berkedip dan mengambil buah itu dari mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Xie Yujia. Dia menjulurkan lidahnya dengan sedikit malu. Xie Yujia ingin menyimpan buah untuk nenek, tetapi dia mulai memakannya saat dia mendapatkan buah, yang menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan diri sendiri. Faktanya, itu bukan karena dia tidak peduli dengan para tetua. Hanya saja dia masih sedikit belum matang dan tidak banyak berpikir. Ketika dia melihat hadiah dari Hao Ren, dia kewalahan dengan sukacita dan tidak memikirkan hal lain. Aku akan menyimpan milikku untuk paman ketiga, kata Zhao Yanzi dengan cemberut. Dengan hanya 1 gigitan, dia tahu bahwa buah itu bukan barang biasa, dan itu akan sia-sia di wilayah rendahnya. Karena dia telah mengambil 1 gigitan, dia tidak bisa memberikannya kepada nenek, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya untuk paman ketiganya. Jika dia tahu bahwa buah ini sangat berharga, dia tidak akan memakannya. Nenek bukan seorang kultivator. Jika dia memakannya, itu mungkin akan merusak meridiannya. Buah-buahan ini telah tumbuh di tempat dengan esensi alam yang melimpah dan akan kehilangan esensi sifatnya secara bertahap di darat. Kamu harus memakannya sekarang, kata Hao Ren sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi mereka, satu perhatian dan yang lain konyol. Aku masih ingin menyimpannya untuk paman ketiga, kata Zhao Yanzi sambil memegang buah abadi bahwa dia telah mengambil 1 gigitan. Zhao Kuo baik padanya. Karena dia akan segera mengisi daya di alam naga langit lagi, Zhao Yanzi berpikir bahwa buah itu akan bermanfaat baginya meskipun kehilangan beberapa esensi sifatnya. Tentu saja, alasan lain mengapa dia bertindak begitu penuh perhatian adalah karena dia ingin Hao Ren memiliki kesan yang baik tentang dirinya juga. Berbicara tentang itu, apakah kamu tahu apakah paman ketiga telah kembali atau tidak? Tanya Hao Ren. Terkejut, Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan menatap Hao Ren dengan cemberut. Bukankah paman ketiga kembali bersamamu? Zhao Kuo pergi ke Nine Dragon Palace untuk menemukan Hao Ren. Sekarang Hao Ren telah kembali dengan selamat, Zhao Yanzi berpikir bahwa Zhao Kuo telah kembali bersamanya.
Melihat respons Zhao Yanzi, Hao Ren tahu bahwa Zhao Kuo belum kembali, dan perasaan buruk muncul dalam dirinya. Dia telah bertemu Zhao Kuo di Nine Dragon Palace, tetapi mereka terpisah karena peristiwa berikutnya. Melihat alarm di wajah Hao Ren, Zhao Yanzi juga panik, dan kegembiraan di wajahnya menghilang. Zhao Kuo telah bergegas ke Nine Dragon Palace untuk menyelamatkan Hao Ren, tapi sekarang Hao Ren kembali sementara paman ketiganya. Sementara mereka saling memandang dan Xie Yujia mulai terlihat khawatir di sisi mereka, sebuah titik hitam muncul di langit. Benda hitam jatuh dari langit tinggi. Bang! Sementara mereka mencoba untuk menentukan apa objek ini, bola energi bundar muncul di sekitarnya, dan mulai berputar di langit yang tinggi. Jika manusia yang bermata tajam melihat titik hitam di langit yang tinggi dan kemudian memperhatikan hilangnya, mereka akan berpikir bahwa itu adalah UFO. Guang, objek yang dikelilingi bola energi berputar di langit dan akhirnya jatuh ke hamparan bunga di depan gerbang sekolah, menghancurkan banyak bunga. Hao Ren dan kedua gadis itu bergegas dan melihat Zhao Kuo berwajah hitam berusaha untuk keluar dari tempat tidur bunga. Sial! Merasa malu, Zhao Kuo membersihkan debu dari pakaiannya dan mengumpat. Dia telah dilempar ke daerah dalam Laut Iblis dari Istana Sembilan Naga. Sebelum dia memahami situasinya, dia diburu oleh beberapa Raja Iblis. Ketika dia akan kalah dalam pertempuran, kilatan lampu hijau naik di Laut Iblis, dan Raja Iblis kecil yang menyerangnya kehilangan jiwa mereka. Kemudian, dia ingin melarikan diri dari Laut Iblis ketika lingkungan menjadi kacau. Baut petir yang mengejutkan yang belum pernah dilihatnya jatuh, memaksanya masuk ke laut. Melalui air laut, dia samar-samar melihat Phoenix emas dan Kirin hijau menahan kesengsaraan surgawi bersama. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa keluar dari situasi itu, kesengsaraan kilat tiba-tiba berakhir. Saat dia hendak keluar dari laut, dia melihat Nine Dragon Palace terbang di atas permukaan laut. Tanpa kesempatan untuk melawan, dia tersedot ke Istana Sembilan Naga lagi. Di Nine Dragon Palace, dia diburu oleh banyak binatang buas. Ketika binatang buas tingkat 9 hendak menggigit lehernya, ia diusir dari Nine Dragon Palace oleh kekuatan misterius. Ketika dia melihat Hao Ren berdiri di depannya dengan pakaian bersih dengan pipi yang halus, dia menjadi sangat marah. Aku hampir mati dalam pertempuran hanya untuk menyelamatkanmu, pikirnya. Paman ketiga. Zhao Yanzi berlari dan memeluk Zhao Kuo yang terlihat seperti pengemis dengan lumpur di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, para siswa Universitas East Ocean dan Sekolah Menengah Lingzhou semuanya ada di kelas, dan beberapa siswa yang melewati gerbang hanya melihat seorang lelaki berotot keluar dari hamparan bunga, tidak pernah curiga bahwa ia telah jatuh dari langit. Setelah melihat pakaiannya yang compang camping dan kemudian melirik Hao Ren, Zhao Kuo tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti master leluhur Qiu Niu yang melemparkannya keluar dari Nine Dragon Palace. Qiu Niu sengaja melemparkannya di depan Hao Ren juga. Dia khawatir bahwa Hao Ren dimakan oleh binatang iblis di Laut Setan, tetapi tampaknya anak ini memiliki makanan yang baik dan mempertahankan penampilan yang sehat. Paman ketiga. Hao Ren berjalan dan menarik Zhao Kuo keluar dari tempat tidur bunga. Dia merasa lega bahwa Zhao Kuo kembali dengan selamat. Tidak peduli seberapa kasar Zhao Kuo baginya, mantan telah pergi ke Istana Sembilan Naga untuk menyelamatkannya dengan risiko hidupnya sendiri, yang menyentuh hati Hao Ren. Hao Ren mengamati ranah Zhao Kuo dan menemukan bahwa yang terakhir masih di puncak tingkat Qian, yang menunjukkan bahwa Zhao Kuo tidak terluka serius ketika ia jatuh dari Nine Dragon Palace. Paman ketiga. Ini adalah untuk kamu. Zhao Yanzi mengangkat buah abadi yang dia gigit ke wajah Zhao Kuo. Beberapa pria parubaya berjalan melewati mereka dan memandang Zhao Yanzi dan Zhao Kuo dengan rasa ingin tahu, berpikir bahwa gadis kecil ini sangat baik hati sehingga dia memberi buah kepada seorang pengemis. Ini. Tidak menyadari tatapan para manusia, Zhao Kuo menatap buah abadi di tangan Zhao Yanzi dengan takjub. Dari esensi alamnya yang melimpah dan bentuknya yang unik, Zhao Kuo segera tahu bahwa itu adalah buah abadi dari asal-muasal semua esensi duniawi, pohon buah abadi. Melihat keraguan Zhao Kuo, Zhao Yanzi menjelaskan sambil berpikir bahwa paman ketiganya belum pernah melihat buah ini sebelumnya. Hao Ren membawakan buah-buahan ini kepada kami, dan ia berkata bahwa mereka dapat memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan alam. Zhao Kuo segera melihat ke arah Hao Ren dengan heran dan berpikir, sialan. Hal ini sangat berharga sehingga bahkan Dewa Bumi tidak memiliki kesempatan untuk makan. Itu tidak hanya akan memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan alam, tetapi juga bisa mengubah seorang kultivator menjadi setengah tubuh abadi. Hao Ren benar-benar brengsek dan punya dua. Pohon buah abadi tumbuh di halaman belakang Zhen Yuanzi, pemimpin Dewa Bumi.
Apakah Hao Ren sangat berani bahwa dia telah mencuri buah-buahan dari pemimpin Dewa Bumi? Bab 725. Teman aku yang tinggal di Laut Setan memberi mereka kepada aku. Aku makan satu dan punya dua lagi. Melihat mata Zhao Kuo yang melotot, Hao Ren segera menjelaskan. Dia mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman alih-alih menyebutkan hubungan barunya dengan Zhen Yuanxi. Kalau tidak, Zhao Kuo akan lebih tercengang. Ya, Paman ketiga, ini barang bagus, dan aku memberikan milikku kepadamu. Zhao Yanzi melanjutkan. Dia telah mengambil satu gigitan dan tahu bahwa buah itu luar biasa, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zhao Kuo. Kamu telah kehilangan inti naga kamu, dan buah ini akan membantu kamu memperkuat fondasi kamu. Kamu harus memakannya sekarang. Zhao Kuo memelototi Zhao Yanzi dan berkata padanya. Meskipun buah abadi, harta karun tertinggi, menggoda dia tidak akan pernah mengambil barang dari junior. Selain itu, Zhao Yanzi telah kehilangan inti naganya. Meskipun dia memperkuat tubuhnya dengan mengolah teknik manusia untuk saat ini, dia bisa memiliki masalah kapan saja. Buah ini adalah ramuan yang baik yang dapat meningkatkan fisiknya. Oke, tenang oleh penampilan sengit Zhao Kuo, Zhao Yanzi berpikir bahwa dia telah menyinggung Zhao Kuo dengan menawarkan buah yang dia gigit. Dia segera memakan buah abadi yang tersisa dalam beberapa gigitan. Aku akan memberikan milikku kepada paman ketiga. Berdiri di samping mereka, Xie Yujia mempersembahkan buah abadi ke Zhao Kuo sambil tersenyum. Dia tahu bahwa bakatnya yang buruk membatasi masa depannya, dan akan lebih baik untuk memberikan buah ini kepada paman ketiga Zhao Yanzi daripada menyia-nyiakannya untuk dirinya sendiri. Juga, dia bersyukur bahwa paman ketiga Zhao Yanzi telah pergi ke Nine Dragon Palace untuk menyelamatkan Hao Ren. Tidak. Zhao Kuo melambaikan tangannya dengan tekad. Aku, Zhao Kuo, tidak pernah mengandalkan eliksir dalam kultivasi aku. Setelah menginjak kakinya di tanah, dia menciptakan bola energi dan melesat ke langit. Dengan Seven Core Five Color Lotus sebagai kristal mistiknya, ia memiliki cukup dorongan dalam pikirannya. Setelah pertempurannya dengan Qiuniu di Nine Dragon Palace dan pertempuran dengan beberapa Raja Iblis kecil di Laut Iblis, dia merasa seperti dia akan menerobos. Dalam situasi ini, akan sangat memalukan jika dia mengambil barang-barang dari junior. Dia akan mengolah di pengasingan di klan Naga Lautan Timur untuk sementara waktu dan kemudian bertarung dengan Su Han sebelum menyerbu alam naga langit. Menonton Zhao Kuo terbang ke kejauhan, Hao Ren mengalihkan pandangannya ke Xie Yujia dan berkata, kamu harus memakannya sekarang. Oke. Mengangguk, Xie Yujia memakan gigitan buah abadi demi gigitan. Saat buah abadi memasuki perutnya, kehangatan naik dalam dirinya seolah-olah semua meridian di tubuhnya tidak terblokir. Hao Ren memperhatikannya memakannya, takut dia akan menawarkan buah itu kepada orang lain. Xie Yujia tahu pikiran Hao Ren. Selain itu, dia menebak bahwa buah-buahan itu pasti diperoleh dengan usaha keras meskipun kata-kata kasual Hao Ren dari matanya. Oh, aku memiliki keinginan untuk berkultivasi. Merasakan kehangatan yang sama di tubuhnya, Zhao Yanzi berkata kepada Hao Ren. Sementara semua titik akupuntur di tubuhnya distimulasi, Xie Yujia juga merasa seperti dia akan menerobos. Tampaknya buah abadi bisa membantunya mencapai puncak Foundation Foundman Realm dan bahkan Core Formation Realm. Little White. Hao Ren merilis indera jiwanya. Little White yang telah tidur di suatu tempat tiba-tiba merasakan panggilan Hao Ren dan memanjat dinding. Hanya sekitar selusin hari telah berlalu, dan bulu Little White tampak lebih putih dan bersinar ketika tubuhnya menjadi lebih ramping. Itu hampir tampak seperti rubah putih. Sekarang setelah mencapai level 5, ia bisa mengubah ukuran dan warna sesuka hati. Ketika melihat Hao Ren, itu melompat ke pelukannya dan bertindak seolah-olah itu penuh kasih sayang. Hao Ren menarik telinganya dan membuatnya berubah menjadi bentuk singa salju besar di bidang energi. Sebagai makhluk rohnya, Little White seharusnya merasakan kehadirannya saat dia kembali ke East Ocean City dari Laut Iblis. Namun, ia tidur di rumput dan tidak muncul sampai Hao Ren menyebutnya, yang menunjukkan bahwa ia telah memalsukan kasih sayang sebagai ukuran makeup. Ayo pergi ke surga kelima. Hao Ren menepuk kepala berbulu Little White dan menarik Xie Yujia dan Zhao Yanzi ke punggung White Little yang mulus. Pada level 5, kecerdasan Little White telah meningkat, dan itu bisa memahami kata-kata Hao Ren. Sambil menembakkan api dari cakarnya, ia terbang ke langit yang tinggi. Sudah merajuk sejak Hao Ren melakukan petualangan tanpa itu. Merasa ditinggalkan dan dilupakan, si putih kecil berpikir bahwa Hao Ren hanya menganggapnya sebagai gunung.
Itu terus menggumamkan sesuatu seolah-olah itu mengeluh. Baik, aku akan membawamu lain kali. Dengan pikirannya terhubung dengan Little White, Hao-Ren merasakan kesunyiannya dan berkata sambil menggosok lehernya yang lembut. Kruf. Kruf, Little White mengibaskan ekornya dengan riang dan terbang lebih cepat. Bukankah Sister Su kembali bersamamu? Ketika Hao-Ren tidak menyebut Suhan, Xie Yujia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia berkultivasi di Laut Setan dan akan kembali dalam beberapa hari, kata Hao-Ren. Laut Setan, Xie Yujia mengangguk. Karena Nona Zen berasal dari Lautan Iblis, Xie Yujia merasa seolah Suhan harus tinggal bersamanya saat ia berkultivasi di Laut Iblis. Faktanya, Xie Yujia ingin tahu apakah Hao-Ren dan Suhan menjadi lebih akrab tetapi tidak tahu bagaimana mendekati topik itu. Setelah semua, itu adalah lompatan tiba-tiba bagi Hao-Ren untuk melompat dari tingkat Dui ke tingkat Sun. Dia pasti mendapat bantuan dari Suhan. Aku mengumpulkan beberapa ramuan spiritual di Nine Dragon Palace. Kamu dapat melihat mereka untuk aku untuk melihat apakah mereka berguna. Hao-Ren menyentuh dahinya dan berkata, memotong pandangannya yang bingung. Oke, Xie Yujia mengangguk patuh. Dia tahu bahwa Hao-Ren merawatnya, tapi kadang-kadang dia terlalu pendiam. Melihat gerakan penuh kasih mereka satu sama lain, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya tetapi tetap diam. Bahkan, dia dan Xie Yujia sama-sama prihatin tentang Hao-Ren. Jika Hao-Ren harus memilih di antara mereka, salah satu dari mereka akan terluka. Setelah dipikir-pikir, Zhao Yanzi menyadari bahwa Xie Yujia tidak seburuk itu. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, para pangeran mahkota dari klan naga lain telah pindah untuk belajar di Ocean City Timur, dan banyak raja naga dan pangeran mahkota telah mengunjungi rumahnya. Dia telah menemukan bahwa sebagian besar pangeran mahkota memiliki lebih dari satu istri. Relatif, Hao-Ren menaruh perhatian padanya dan merawatnya dalam banyak hal. Ledakan. Little White menerobos formasi arai surga kelima. Saat Hao-Ren memasuki surga kelima, dia melihat beberapa indera roh yang unik berkeliling di surga kelima. Karena dia dan Suhan telah memaksa Istana Sembilan Naga untuk menunjukkan dirinya di surga kelima, itu telah menarik perhatian para pembudidaya rilem formasi jiwa, menjadikan surga kelima target untuk pembudidaya rilem formasi jiwa di surga ketujuh. Tentu saja, dengan Kyuniu di Nine Dragon Palace, para pembudidaya rilem Soul Formation mungkin tidak dapat menemukan Nine Dragon Palace. Selain itu, mereka tidak akan berani pergi ke tempat suci suku naga tanpa alasan yang kuat. Hao-Ren mengarahkan Little White dan menghindari indera roh itu dan memasuki KTT Ethereal. Karena efek kondensasi dari formasi susunan, esensi alam di Ethereal Summit lebih berlimpah dari sebelumnya, dan bidang spiritual di lembah tampak lebih makmur. Selusin anak singa salju menjadi semakin besar. 3 dari mereka telah secara resmi mencapai level 1 sementara yang lain telah mencapai level 2. Merasakan aroma Xie Yujia, anak singa salju berlari dan mengelilinginya. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili telah menanam ramuan spiritual di ladang air dengan celana mereka digulung. Ketika mereka melihat Hao-Ren, mereka melambaikan tangan dan berteriak riang. Xie Yujia dan Zhao Yanzi tidak bisa tidur karena khawatir, tetapi saudara-saudari Lu membaik. Karena Hao-Ren telah mencapai fisik abadi melalui rencana pil racun mereka, mereka telah membangun kembali meridiannya dengan darah dan daging mereka, membangun koneksi antara mereka dan Hao-Ren. Jika Hao-Ren dalam bahaya, mereka akan menerima beberapa sinyal yang tidak jelas. Jika Hao-Ren benar-benar dalam bahaya, mereka memiliki cara rahasia memasuki Istana Sembilan Naga, meskipun itu akan sangat berisiko. Dengan bergandengan tangan, mereka melompat dan berdiri di depan Hao-Ren dengan kaki telanjang. Selamat kepada Gongzi karena telah mencapai tingkat Sun tingkat menengah. Mereka memandangnya dari atas ke bawah sebelum berkata. Dari senyum mereka yang sedikit misterius, Hao-Ren tahu bahwa mereka mungkin tahu sesuatu tentang situasinya dengan Suhan dan merasa malu. Gongzi, kamu telah menemukan kekayaan khusus, dan tubuh abadi kamu lebih stabil. Lu Lili mencondongkan tubuh ke telinga dan berbisik. Hao-Ren berpikir bahwa akan memalukan jika tubuhnya tidak mengalami perubahan setelah makan 2 buah abadi. Gongzi, energi vital yang kamu sedikit digunakan, tetapi manfaat yang kamu dapatkan dari kerugian, Lu Linlin berbisik di telinga Hao-Ren yang lain. Eremhem, Eremhem. Hao-Ren berdeham. Dia memang impulsif di Istana Sembilan Naga, tapi itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak memikirkan Suhan. Tidak ada pria yang tidak menyukai Suhan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengagumi kecantikannya. Hanya Hao-Ren yang mencintai kepribadiannya dan bahkan menghargainya setelah mengenalnya lebih baik.
Di bawah penampilannya yang dingin, Su Han sangat kesepian, dan dia bahkan memiliki harga diri yang rendah. Karena kerapuhannya, dia tidak pernah ingin kehilangan atau mengungkapkan sisi lembutnya. Melihat kecanggungan Hao Ren, Lu Linlin menutupi kekeknya dengan tangannya. Hao Ren adalah pria paling baik yang pernah dilihatnya sejak dia tidak kehilangan akal ketika berinteraksi dengan begitu banyak gadis cantik. Itu membuatnya dan adiknya lebih menyukainya. Cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah melalui waktu. Dalam waktu yang lama mereka tinggal bersama Hao Ren, mereka tahu bahwa dia bukan pria yang akan kehilangan kepalanya di depan wanita cantik. Jika Hao Ren telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, mereka akan membalas kebaikan Hao Ren dan kembali ke alam surgawi. Namun, karena Hao Ren bertindak lebih baik dari yang mereka bayangkan, mereka telah tinggal di sisinya selama ini. Alih-alih menggoda Hao Ren seperti saudara perempuannya, Lu Lili menatapnya dan tersenyum dengan matanya. Yujia, lihatlah mereka untukku dan lihat mana yang berguna. Setelah mengeluarkan kotak itu dari kalungnya, Hao Ren menggali beberapa ramuan spiritual satu persatu. Bunga esensi besi, rumput jiwa, palu emas, dan dapne, Xie Yujia memilih 4 ramuan spiritual level 6 dan menatap Hao Ren dengan penuh kegembiraan. Mereka semua adalah tumbuhan berumur 100.000 tahun. Semua tumbuhan spiritual berumur 10.000 tahun adalah tumbuhan spiritual tingkat atas. Hao Ren baru saja mengambil beberapa ramuan spiritual secara acak di atas Origin Dragon Grand Palace, dan mereka semua adalah herbal berumur 100.000 tahun. Teringat bagaimana Qiu Niu telah membakar semua ramuan spiritual menjadi abu dalam amarah, hati Hao Ren merasa sakit karena kehilangan itu. Kami hampir selesai kecuali untuk beberapa black herb 10.000 tahun. Xie Yujia menatap Hao Ren dengan sukacita dan sedikit kecewa. Dengan kerutan, Hao Ren berpikir bahwa Laut Setan memiliki esensi alam yang melimpah, dan kerajaan iblis yang makmur dan kaya Lady Zhen mungkin memiliki herbal hitam berumur 10.000 tahun. Namun, dia merasa malu untuk mengganggu Lady Zhen dengan permintaan ini sementara suaminya masih dalam penyembuhan dari luka-lukanya yang parah dan dia sibuk mengajari Su Han. Jika dia pergi untuk meminta bantuan Zhen Yuanzi, dia akan terlihat lemah. Gongzi, kami telah mencari ramuan hitam 10.000 tahun yang kamu inginkan dan mendengar ada beberapa di surga ketujuh, kata Lu Linlin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.